Kita akan lanjut lagi ke materi terakhir untuk bahan UTS. Ini tentang apa ya? Performance goals and incentive. Intinya kalau kita lihat nih antara goals, objektif dan target, bedanya apa sih gitu ya? Oke, ada nggak sih? Goals, objektif, and targets. Nah, intinya dia tuh istilah yang berbeda ya. Maksudnya itu artinya berbeda, tapi memang sering digunakan sama gitu. Dimana kalau misalnya goals itu pernyataan yang luas tentang aspirasional yang menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi dalam jangka panjang. Sementara objektif itu lebih spesifik dan terukur daripada goals. Oke. Nah, target itu adalah hasil yang spesifik terukur yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Oke. Kalau misalkan objektif itu pendek dan menengah. Target itu dalam jangka waktu tertentu. Contoh goals itu perusahaan mungkin ingin menjadi pemimpin pasar. Nah, objektifnya untuk mendukung goals ini mereka akan meningkatkan pangsa pasar 10% selama 1 tahun ke depan. Sebuah target untuk mendukung objektif ini yaitu mereka harus punya 5 juta dolar dalam waktu 6 bulan. Nah, itu contohnya. Terus ini apa ya, purpose jelaskan. Tujuan dari performance goals itu untuk memberikan arahan dan panduan bagi karyawan dalam organisasi. Kemudian tujuan performance goals itu untuk memberikan arahan, panduan untuk mencapai tujuan. Ini enggak terlalu ini sih ya. Critical performance variable ada nggak di sini? Nah, critical problem variable ini ada 2 langkah dalam menentukan variable apa ya, masalah dalam variable yang akan kita pakai untuk ukuran kinerja. Yang pertama, dia bekerja secara deduktif untuk mengidentifikasi potensi mendorong kinerja. Kemudian faktor pendorong yang mempengaruhi kemungkinan keberhasilan strategi atau memberikan potensi keuntungan marginal. Critical performance variable ini dia melihat dari apa ya, faktor dan gambaran kesuksesan dan sekaligus juga gambaran kegagalan untuk visi di masa masa yang datang. Nah, terus secara teori itu untuk bisa memilih ukuran kinerja itu harus melalui step-step. Kalau kita lihat apa ya stepnya. Nih, step pertama apakah itu ketika kita misalkan memilih indikator nih, indikator pengukuran kinerja ataupun nanti pengukuran kinerja mau kita gunakan, nah apa saja gitu. Dari indikator pengukuran itu harus seperti apa. Nah, di sini ada 3 tes yang yang harus dijalankan. Yang pertama
mengacu apakah performance goals ini ditetapkan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Jadi, apakah ukuran-ukuran tadi itu sudah sesuai dengan yang menjadi yang menjadi ukuran dari perusahaan gitu ya, strategi utama perusahaan. Untuk memastikan ini, manajemen harus memastikan kalau misalkan tujuan itu bisa mendukung visi misi organisasi. Tujuan tersebut harus terkait dengan prioritas bisnis, seperti misalkan pasar pesaing. Selain itu, manajemen juga harus memastikan kalau misalkan performance goals itu ditetapkan dan dapat diukur. Tujuan yang tidak dapat diukur em, dapat menyebabkan ketidakjelasan. Jadi memang ada eh, goalsnya misalkan ingin menciptakan pangsa pasar. Nah, pangsa pasar sendiri kan sebenarnya bukan hal yang abstrak, tapi itu mungkin bisa diturunkan nanti dalam bentuk ukuran. Terus tes yang kedua adalah eh, apakah itu bisa diukur secara efektif itu. Nah, untuk memastikan kalau misalkan performance goals ini dapat diukur secara efektif, manajemen memastikan kalau tujuan yang ditetapkan dapat diukur dengan jelas dan objektif. Tujuan tujuan yang terakhir, tujuan yang terukur dengan jelas dapat membantu manajemen memantau kemajuan yang telah dicapai. Itu manajemen harus memastikan bahwa metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja telah ditetapkan. Intinya indikator pengukuran kinerja itu memang jelas gitu ya, jelas dan secara objektif dapat mengukur dari tujuan yang akan dicapai perusahaan. Nah, metrik yang kenapa kenapa harus objektif? Karena metrik yang subjektif itu dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pengukuran kinerja dan dapat mengurangi motivasi karyawan. Jadi, ini lebih ditekankan kepada objektivitas dalam pengukuran. Is the measure linked to value? Ini tuh jelaskan. Nah, ini mengacu kepada pengukuran kinerja yang apa ya, mengacu kinerja yang digunakan oleh organisasi terkait dengan nilai ekonomi untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja ini nanti terkait dengan nilai ekonomi. Manajemen harus memastikan pengukuran kinerja terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat menghasilkan nilai ekonomis. Manajemen juga harus memastikan pengukuran kinerja tadi objektif. Selain itu, manajemen harus memastikan bahwa pengukuran kinerja digunakan tidak menyebabkan dampak negatif pada nilai ekonomi perusahaan. Gaming, smoothing, biasanya bias. Oke. Nah, dengan terkait dengan nilai ekonomi ini, manajemen dapat memastikan bahwa organisasi bisa fokus pada tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Terus, mungkin lebih ke sini ya, dari tes. Nah, untuk benchmark comparison, jadi untuk menetapkan sasaran kinerja itu, manajer perlu mengetahui perusahaan mana yang menetapkan standar pemanfaatan sumber daya yang paling efektif. Jadi, cara cara untuk melihat um, apa ya, menentukan indikator indikator tertentu yang memang kita harus nge-refer ke perusahaan, sorry, yang memang kita harus tahu yang baik itu seperti apa. Nah, harus ada melalui benchmark gitu, jadi harus ada perbandingan. Kemudian em, level dari tingkat kesulitan, jadi di sini peneliti berlaku menunjukkan kalau misalkan kreativitas dan inisiatif individu dapat dimaksimalkan ketika orang berada di bawah tekanan yang wajar ya untuk bekerja. Nah, oleh karena itu sasaran kerja harus menantang namun tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Jadi nanti untuk pencapaian apa ya, pembentukan tadi sasaran kinerja yang mau diaplikasikan itu tengah-tengah lah, dia nggak terlalu mudah tapi tidak terlalu sulit juga untuk bisa diterapkan.
Kemudian partisipasi terhadap pencapaian tujuan. Jadi para peneliti ini mencoba memahami mengapa beberapa organisasi mendorong partisipasi bawahan dalam proses berwawasan masa depan. Nggak ngerti sih ini maksudnya apa ya. Jadi mereka harus menetapkan tujuan kinerja bergantung pada keyakinan manajer tentang di mana informasi yang relevan ditempatkan dalam organisasi. Sasaran kinerja penting dalam pencapaian koordinasi guna memastikan pertama tingkat sumber daya memadai, yang kedua kondisi koordinasi alur kinerja saling bergantung. Sasaran kinerja dapat digunakan untuk semua tujuan. Terus ada line insentif ini apa ya intinya manajer meningkatkan motivasi. Nah, motivasi itu ada dua nih. Pertama dia dengan memang melibatkan apa ya menekankan ya penekanan secara positif lah itu ya kepada karyawan. Ada juga yang dengan melibatkan atau menetap eh sorry ini tuh jadi menekankan cita-cita. Ini lebih ke penekanan ya, penekanan secara positif ke karyawan. Yang kedua, kalau salah melalui insentif gitu ya. Atau yang kedua tuh apa ya? Melibatkan bawahan untuk proses penetapan tujuan. Oh. Kemudian insentif bonus didefinisikan sebagai imbalan atau pembayaran tambahan bagi keberhasilan pencapaian suatu tugas. Setelah kumpulan bonus ditentukan, keputusan selanjutnya adalah alokasi kumpulan bonus. Ya, untuk individu umumnya ada tiga kategori kinerja yang bisa digunakan. Ya, kinerja individu, kinerja bisnis, dan kinerja perusahaan. Untuk mengimbangi risiko ini, manajer membuat matriks pembayaran seperti gambar 5. Dalam kasus ini, pembayaran bonus meningkat di kedua ROCE, Return on Capital Employed, dan pertumbuhan aset, sehingga menghilangkan insentif bagi manajer untuk mengecilkan penyebutnya. Pesannya adalah sekarang mudah meningkatkan pengembalian modal dan menumbuhkan ukuran bisnis. Hmm. Oh, ini tipe-tipe insentif atau bonus ya. Hadiah, pemberian tunai, penghargaan saham, dan sebagainya. Ini ada sih. Mungkin teorinya sampai situ aja kali ya. Cuman kalau kasusnya kita coba lihat. Kasusnya mana? Oh ini, pembayaran dengan ISG 45. Poinnya apa sih? Intinya ini kasus untuk apa payment dengan ISG. ISG itu kayak laporan keberlanjutan gitu ya. Ketika ada COVID nih di tahun 2020, harga saham anjlok, terutama di tahun ya dari 100 ke 69. Scan leader ini fokus menanggapi tantangan yang timbul. Salah satu permasalahannya adalah menentukan apakah
mereka tuh perlu mikirkan kembali kebijakan kompensasi perusahaan, khususnya ketika masa pandemi meledak. Beberapa hari setelah perubahan tersebut memperkenalkan perubahan signifikan terhadap skema kompensasi yang selain indikator keuangan. Terus, apa lagi ya informasi penting sih? Latar belakang. Nah, Schneider ini, Schneider bersaudara sih ini. Intinya mengakuisisi, bla bla. Ini sih kayaknya nggak terlalu penting ya. Kita langsung masuk ke nih, mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi perusahaan. Jadi, setelah krisis tahun 2007 sampai 2008, strategi Schneider ini diartikulasikan dalam tiga dimensi yang saling berhubungan. Ada digitalisasi, internasionalisasi, dan keberlanjutan. Nih, strategi. Oke. Jadi top 3-nya strategi perusahaan tuh digitalisasi, internasionalisasi, dan keberlanjutan. Kalau digitalisasi dia memperkuat posisinya dengan apa ya, bidang perangkat lunak, aplikasi jaringan, eh, dan eh, pasarnya itu berupa rumah, gedung, pusat data, infrastruktur, dan industri. Kemudian Schneider ini berevolusi membuat komponen peralatan yang menyediakan gitu layanan yang lebih terintegrasi. Terus Schneider ini mempercepat transformasi digitalnya dengan mengembangkan solusi perangkat lunak kepada pelanggannya. Nah, idenya itu satu perusahaan global dengan menggabungkan operasi lokal menjadi satu cara sederhana dalam berbisnis. Maksudnya apa ini? Perkembangan yang paling penting adalah peningkatan, ini nggak ada sih. Kita lanjut ke dimensi kedua ini adalah internasionalisasi. Jadi, tadi kan digitalisasi dengan dia pengembangan perangkat-perangkat, kemudian ada internasionalisasi. Setelah ekspansi ke seluruh Eropa, dia juga memasuki pasar Tiongkok, mendirikan Schneider Electric di Cina tahun 95, kemudian tahun 90 sampai 2000-an awal itu mereka banyak mengakuisisi perusahaan-perusahaan di berbagai negara non Eropa. Nah, proses internasionalisasi meningkat secara dramatis pada dekade berikutnya. Serangkaian akuisisi juga dilakukan dan mereka juga apa ya, mengakuisisi beberapa perusahaan kayak Convert System ya, pemimpin pasar India untuk teknologi. Kemudian tahun 2010 juga mereka mendirikan grup Areva, sebuah perusahaan yang hampir separuh bisnis distribusinya itu berada di sektor energi baru. Nah, nah itu gambaran untuk proses-proses internasionalisasi ya. Jadi mereka banyak lebih ke kayak membangun grup atau dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memang mereka anggap itu jadi cara untuk memperluas pasar pasar si Schneider ini. Nah, kemudian di dimensi kunci ketiga yaitu dari keberlanjutan perusahaan ini tuh mengantisipasi kalau misalkan bahwa meningkatkan kebutuhan untuk mengurangi emisi akan membawa banyak tantangan bagi pelanggannya seperti peningkatan permintaan listrik, persyaratan baru untuk mengendalikan dan mengoptimalkan konsumsi dan proses
dan kebutuhan akan eh, solusi khusus untuk menangani banyak sumber daya. Nggak ngerti sih maksudnya apa ini. So, tapi kata nih visinya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi biaya energi, dan menurut perusahaan dapat dilakukan melalui digitalisasi. Nah, pendekatan strategis Schneider ini terhadap keberlanjutan didasarkan pada tiga konsep. Yang pertama, dunia itu yang apa-apa sekarang itu serba listrik, yang artinya sumber energi yang bergantung pada bahan bakar fosil. Kemudian dunia itu serba digital, dan dunia itu seluruhnya lokal, yaitu pengembangan sumber daya energi terbarukan dari fasilitas listrik lokal. Itu pendekatan strategi untuk keberlanjutan. Perusahaan juga membentuk komite keberlanjutan kepada strategi dan pejabat keberlanjutan di tingkat eksekutif dan sumber daya manusia. Jadi selain mereka punya konsep yang tiga tadi, mereka juga memang komit di pembentukan komite keberlanjutan. Nah, kemudian terkait dengan teknologi, pendekatan strategis Schneider ini sangat bergantung pada inovasi setiap perusahaan. Jadi setiap tahun tuh perusahaan menginvestasikan 5% untuk R&D-nya, pengembangan dan penelitiannya. Em, sini juga contohnya itu dari upaya Schneider untuk pendirian ekostruktur gitu, ya. Platform digital untuk mengoptimalkan proses energi sumber daya manufaktur. Platform ini didasarkan pada Internet of Things. Jadi kemampuan perangkat pintar untuk melakukan analisis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini dapat diterapkan antara nilai pada perjanjian jual beli listrik, bla bla. Oh, ini cuman keterangan. Tapi upaya untuk menjadi lebih ramah lingkungan dapat dicontohkan oleh MySkineer aplikasi. Jadi aplikasi ini membantu mengumpulkan data untuk membandingkan data emisi karbon untuk produk mereka. Jadi setiap produk itu dijelaskan mungkin ya dampak emisi karbonnya berapa dan seperti apa. Kemudian perusahaan itu menciptakan label teknologi Green Premium untuk produk layanan yang ekologi. Dan tahun 2019 itu 80% pendapatan Schneider itu berasal dari solusi Green Premium. Nah, ini inovasi teknologi lainnya yang diperkenalkan yaitu membantu pelanggan beralih menuju ekonomi sirkular. Eco design memfasilitasi pengembangan produk, termasuk produk yang tidak terjual di rekondisi. Nah, itu seperti apa nanti ya? Mungkin ada penanganannya. Nah, kemudian pendekatan Schneider terhadap ESG mencakup jumlah jumlah aspek terkait pemangku kepentingan. Prioritas utamanya itu mendorong kesetaraan gender, hubungan etis dengan pemasok, memperkuat kepercayaan lokal, kepercayaan kolektif, dan memelihara kelangsungan hidup jangka panjang. Khususnya untuk ESG, Schneider diakui secara publik oleh berbagai organisasi. Pada tahun 2011, Carbon War Room Gigaton mengakui kepemimpinan perusahaan dalam mengurangi emisi karbon. Kemudian tahun 2019, program Life Uni Eropa memberikan penghargaan terhadap Schneider atas teknologi digital berkelanjutan. Jadi memang ya tadi ya teknologi dia sangat memang mendukung untuk proses keberlanjutan. Tapi awal Maret 2020, Schneider memperkerjakan 135.000 karyawan. Ya, ini tentang aset-asetnya dan sebagainya lah. Nah, dalam pengajuan publiknya, Schneider itu menyatakan bahwa kerangka pelaporan ESG-nya selaras dengan standar internasional. Nah, ESG-nya itu ada apa saja gitu ya. Di sini dijelaskan ESG itu ada tiga dokumen. Yang pertama laporan keberlanjutan, laporan terpadu, dan dokumen registrasi universal. Kalau laporan keberlanjutan itu terkait dengan dampak keberlanjutan Schneider, itu untuk mengukur
pembangunan keberlanjutan perusahaan yang mendorong transformasi grup setiap hari. Ada 17 pembangunan keberlanjutan. SSI fokus pada 5 tema utama nih, 5 tema utama yang mereka fokuskan: kesehatan kesetaraan, etika pembangunan, iklim ekonomi sirkular. Untuk setiap uh, tema ini kayaknya ya, perusahaan menetapkan 21 indikator kinerja utama KPI untuk bisa diukur. Menjadi skor mulai 0 sampai 10. Skor tahun 2019 adalah 9,32. Kemudian dari laporan keberlanjutan ini mengalami pembaruan setiap 3 tahun sejak tahun 2005. Pembaruan terakhir itu tahun 2020. Mungkin tema-temanya akan disesuaikan gitu ya. Yang kemudian laporan terintegrasi. Laporan terpadu, dokumen yang memuat informasi secara konsisten mencakup 4 bagian. Meskipun bagian ini sedikit berbeda, biasanya laporan ini tuh integrasi itu isinya narasi, visi, strategi, identifikasi tren inti, risiko, peluang. Laporan 2019 mendeskripsikan 5 tantangan. Ya, ini 5 tantangan ya, isinya termasuk laporan tersebut ada terkait peta risiko perusahaan, dampaknya apa, analisis value change. Nah, ini 7 risikonya. Eh, ini juga ada membahas nilai yang diciptakan oleh pemangku kepentingan dan sebagainya. Yang terakhir adalah dokumen pendaftaran universal. Ini kayak raport finance, annual reportnya ya kayaknya. Cukup laporan keuangan, tata kelola, dan informasi untuk memegang saham. Ini menganalisis risiko, peluang keuangan perusahaan, serta spesifik tentang saluran yang digunakan untuk memelihara pemangku kepentingan. Oke. Terus ada kebijakan remunerasi. Jadi apa ya, tentang apa ini? Jumlah kompensasi yang diberikan kepada manajer senior mencakup 5 komponen. Ada gaji, ada komponen variabel tahunan, penghargaan insentif jangka panjang, tunjangan, tunjangan tunai pensiun, dan tunjangan lainnya. Kompensasi variabel ditentukan berdasarkan 4 ukuran kinerja. Antaranya, jadi ini kayak ukuran keuangan ya, pertumbuhan, EBITDA, dan sebagainya. Manfaat tunai pensiun mencakup jumlah tetap variabel yang sama dengan kompensasi per tahunan. Tunjangan fasilitas umum karyawan merupakan item kompensasi lainnya disertakan. Untuk CEO, misalnya kan bagian dari paket kompensasi ini mencakup kontribusi pemberian kerja sesuai dengan program tabungan bagi hasil mobil perusahaan dan sebagainya.
Paket kompensasi para eksekutif puncak juga tunduk pada klausul penghentian dalam rencana baru. Maksudnya apa ya? Si CEO saat ini berhak atas tunjangan pemutusan hubungan kerja secara tidak sukarela. Jadi jika terjadi perubahan kendali strategi dengan jumlah yang dibatasi adalah 2 kali lipat dari rata-rata kompensasi tetap dan variabel tahun yang dibayarkan selama 3 tahun terakhir. Diputuskan bahwa CEO berhak atas kompensasi non kompetitif untuk jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu 1 tahun dibatasi sebesar 6 dari 10 dari rata-rata kompensasi kotor. Maksudnya apa ya nih? Gak ngerti sih. Saat mereka menyalakan komputer, apakah pantas untuk menunda kebijakan remunerasi yang baru saja disetujui dan menentukan jumlah kompensasi berdasarkan kebijakan mereka? Apakah kebijakan merevisi? Apakah mereka bertindak terlalu jauh? Apakah ada cara terbaik untuk kinerja pengumpulan kinerja berkelanjutan? Memang ada yang menunda ya. Kalau menunda enggak sih, ini lebih ke merevisi. Benar, merevisi. Kalau menunda itu nanti efeknya panjang. Oke, sekian untuk video kali ini. Ini untuk uh, case-nya mungkin pasti udah dibahas ya. Udah dibahas, nanti tinggal di review ulang lagi gitu. Ini lampiran-lampirannya. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita lanjut nanti da- eh, lanjut di video-video lainnya. Terima kasih.